Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah. Kita akan sambung pelajaran kita. Di pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah membahas yaitu tentang hukum memberikan zakat. Apakah lebih utama membagikannya sendiri atau memberikannya kepada Baitul Mal? Ini zakat yang zakat harta. Lebih utama kita bagi langsung sendiri atau memberikannya melalui Baitul Mal? Maka kita sudah dapatkan jawaban bahawa apabila harta itu adalah harta yang tersembunyi atau tidak diketahui oleh orang berapa jumlahnya, seperti emas, perak yang kita simpan sendiri di rumah sendiri, maka itu boleh dibagi sendiri atau boleh juga diberikan melalui Baitul Mal. Jadi tinggal pilih, mau bagi sendiri boleh, mau diberikan ke Baitul Mal boleh. Dan yang kedua, apabila harta itu adalah harta yang diketahui orang, bisa dilihat dan orang tahu berapa banyaknya jumlahnya, ya, seperti pertanian. Jadi kalau orang tahu semua kita punya sawah seberapa lebar, berapa hasil panen atau perkebunan. Nah, yang model-model begini menurut jumhur ulama lebih utama diberikan melalui Baitul Mal. Lebih utama diberikan melalui Baitul Mal, walaupun masih boleh untuk dibagikan sendiri, tapi pilihan untuk disalurkan melalui Baitul Mal itu lebih utama, ya. Karena dilihat oleh orang banyak, maka lebih baik dibagikan secara adil oleh pemerintah melalui Baitul Mal.
Nanti biasanya Baitul Mal, Pak, kalau harta-harta yang modal begitu, misal dalam satu kampung atau dalam satu kantor, biasanya disuruh distribusikan ke kampung tersebut, tapi mereka yang distribusikan untuk semua orang-orang yang berhak biasanya, tapi kadang-kadang ada yang tak biasa. Baik. Kemudian juga kita sudah membahas satu lagi tentang at-taukil, mewakilahkan zakat. Jadi dibolehkan mewakilahkan zakat untuk disalurkan oleh orang yang kita tunjuk. Yang penting niat berzakat dari si pemilik harta. Makanya ketika kita membagi zakat melalui orang lain, kita tinggal mengatakan tolong bagi zakat saya ini. Jadi dengan niat kita sudah berzakat, maka itu sudah sah. Itu sudah sah, zakat itu akan dibagi oleh orang lain. Itu yang biasa kita lakukan di zakat fitrah, mewakilahkan zakat melalui amil. Jadi kita tidak langsung bagi sendiri. Tapi tidak melalui amil pun boleh. Artinya kalau kita datangi seseorang, kita bilang tolong bagikan zakat saya, itu juga dibolehkan. Jadi intinya adalah mewakilahkan sesuatu dibolehkan. Nah, kemudian kita akan bahas berikutnya, yaitu tentang naqlu zakah li baladin akhar ghairu baladil muzakki, hukum memindahkan zakat dari sumber harta. Ini sudah kita bahas atau belum Pak minggu lalu? Sudah ya. Berarti untuk mengingatkan kembali bahwa memindahkan zakat itu di sisi para ulama semuanya tidak membolehkan. Mazhab Hanafi menyatakan makruh memindahkan zakat dari sumber harta, sedangkan 3 mazhab lain itu langsung mengatakan haram, tak boleh memindahkan zakat dari sumber harta dengan catatan melebihi jarak qasar salat, itu yang diharamkan. Melebihi jarak qasar salat. Jarak yang boleh qasar salat 89 atau 90 km. Maka tidak boleh kita memberikan zakat kita melebihi jarak itu. Semuanya mengharamkan. Mazhab Syafi'i langsung mengatakan haram. Namun masih ada pengecualian di saat kita memindahkan zakat dengan kondisi tertentu. Contohnya ada keadaan gawat darurat di satu daerah yang membutuhkan harta. Itu tidak mengapa untuk memberikan zakat kepada penduduk yang sedang ditimpa musibah, walaupun jaraknya melebihi jarak 90 km. Tidak mengapa kalau kondisi gawat darurat. Atau kita punya saudara, sanak kerabat yang jauh tempat tinggalnya, dan kita meyakini bahwa kalau kita tidak beri zakat kita, maka dia mungkin tidak ada yang tolong di sana. Jadi kondisi seperti ini yang masih dibolehkan. Tapi kalau di sana ada yang miskin, di sini ada yang miskin, keadaannya normal, si miskin normal, maka tetap yang lebih utama membagikan zakat di area tempat sumber
harta. Ya. Jadi kalau kita kerja di Lot Semami, ya baginya di Lot Semami. Jadi yang disebutlah sumber harta, bukan tempat domisili. Bisa saja orang kerja di Lot Semami, tinggal di Lot Sukun, kerja di Lot Semami, tinggal di Biren, maka yang diutamakan membaginya di sumber harta. Nah, kita sudah sebutkan itu penyebabnya adalah jangan sampai terjadi kecemburuan sosial. Jadi masyarakat setempat yang miskin-miskin mungkin tidak punya skill, keahlian untuk bekerja di kantor yang berada di kampungnya. Jangan sampai terjadi kecemburuan sehingga terjadinya sengketa. Salah satu caranya adalah membagikan zakat kita yang bekerja di kampung mereka kepada mereka. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi jangan bawa zakat keluar dari area sumber harta. Oh, kalau mau bawa masih aman kalau masih berada di bawah 90 km. Masih aman. Jadi di Biren kalau kerja Lot Semami dari sini ke Samalanga masih aman. Kemudian dari sini ke arah timur ke Panton Labu itu masih aman. Jadi ini tentang memindahkan zakat. Ini zakat harta ya Bapak Ibu. Kalau zakat fitrah, di mana badan berada di saat terbenam matahari malam hari raya. Karena kewajiban zakat fitrah berkenaan dengan badan. Jadi di mana badan berada di malam hari raya, di situ yang diutamakan untuk membayar zakat. Jadi kalau zakat fitrah berhubungan dengan badan, zakat harta berhubungan dengan harta. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi saya selalu mengulang 5 menit, 7 menit untuk mengingat kembali pelajaran yang lalu. Karena banyak orang yang mengikuti pengajian berpuluh tahun, tidak satu pun judul diingatnya. Maka kita ulang-ulang. Lancar kaji karena diulang. Baik, kita lanjut berikutnya. Al-hilah li isqatiz zakah. Apa hukumnya melakukan hilah untuk menggugurkan zakat? Nah, hilah ini yaitu olah, bahasa Kedanya olah. Jadi mengolah supaya tidak kena zakat. Contohnya ketika seseorang sudah terkena nisab, lalu kemudian supaya tidak kena zakat, begitu mendekati haul, maka dia menjual hartanya atau dia sedekahkan supaya tidak kena zakat. Jadi misal emas sudah 85 gram, supaya tidak kena zakat nih, nisab dah sampai, tunggu haul, pas mau kena haul sekitar seminggu lagi sudah kena haulnya ini, supaya tidak kena zakat, dia jual emasnya. Jadi tidak lagi berbentuk emas, maka gugurlah zakatnya. Jadi setiap kali mau kena zakat dia jual, setiap kali kena zakat dia jual. Atau dia sedekahkan, yang sedekahnya lebih kecil daripada zakatnya, hanya untuk menggugurkan haul ini, menggugurkan nisab ini. Atau apapun dia lakukan untuk tidak terkena kewajiban zakat. Kalau dia punya 40 ekor kambing misal, karena 40 ekor itu batas nisab, 40 ekor kambing. Minggu depan sudah waktunya bayar zakat, dia harus keluarkan seekor anak kambing yang berumur 2 tahun. Dia buat cara supaya tidak kena zakat. Bagaimana caranya? Dia jual 1 ekor, berarti tinggal 39 ekor. 39 ekor ni berarti sudah jatuh di bawah nisab, tak sampai 40, tak kena zakat. Menan model saking kriat ji, ini kriat menjumuin ini sengaja dia buat supaya tak kena zakat.
Dia rasa takutnya untuk masuk surga luar biasa. Kok ya ada bang surga? Nah, yang model-model begini yang pertama, kalau keinginan itu muncul dengan sengaja, maka dia telah berdosa dengan niat buruknya. Itu yang pertama dulu. Dia berdosa dengan niat buruknya. Jadi ingin menghindar. Karena menghindar dari zakat dengan kesengajaan itu berarti memang tidak ada keinginan untuk taat. Karena seharusnya yang lebih utama itu malah berusaha supaya kena zakat. Karena kalau kena zakat tu hartanya disucikan Allah. Diberi pahala surga, berujung ke surga. Itu seharusnya, tapi dia menghindarinya. Nah, jadi para ulama sepakat dulu mengatakan bahawa dia mendapatkan dosa. Nah, kemudian yang menjadi masalah berikutnya adalah kalau orang yang sudah melakukan ini besok mau kena zakat, tiba-tiba kepeblau zabuh, padahal selayaknya tu kena tu. Apakah dia tetap wajib membayar zakatnya atau gugur zakatnya? Dari 40 ekor jadi 39 ekor. Seharusnya besok sudah kena haul. Apakah dalam pandangan hukum dia dianggap gugur dengan niat buruknya itu atau tetap wajib bayar? Nah, ini dibicarakan oleh para ulama. Wa qala Abu Hanifah wa Syafi'i. Imam Hanafi dan Syafi'i mengatakan tusqatu anhu az-zakah li'annahu naqasa qabla tamami hauli. Kalau yang sudah tak lagi mencapai nisab, maka gugurlah zakatnya, karena dia sudah berkurang dari syarat wajib zakat. Masalah dosa keinginan yang buruk itu dia tanggung sendiri dari Allah. Apakah dicabut keberkahannya? Nah, bisa saja Pak Ibu, orang-orang begini, kalau dalam pandangan Hanafi dan Syafi'i, ya sudah, kalau sudah tidak sampai nisab lagi, walaupun besok harus bayar, hari ini tiba-tiba berkurang dari nisab, ya tetap tidak bayar, karena tidak mencapai nisab. Tapi bisa saja dengan keinginan-keinginan seperti itu, niat-niat yang buruk seperti itu, Allah cabut keberkahan hartanya. Dan bisa saja Allah cabut hartanya, mudah bagi Allah, tiba-tiba kambing itu semua yang lain yang tersisa terkena COVID misalnya, jadi satu-satu mati. Itu akibat tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena Allah sudah janji, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau mensyukuri nikmat yang kuberi, ku tambahi, kata Allah. Makanya orang-orang yang membayar zakat ni salah satu ciri-ciri ditambahi oleh Allah keberkahan apa yang dia miliki. Usahanya makin berkembang, kemudian dia pun tak menyadari dari mana-mana datangnya rezeki yang tak terduga. Saya punya teman yang punya satu usaha, bang. Ini kisah nyata nih, kejadiannya di Luxmami, bukan di Amerika. Jadi dia cerita bahwa utangnya banyak. Dia punya satu pintu toko usaha. Sekarang masih usahanya di Luxmami. Saya tidak tunjuk, takut bapak nanti bapak minta wawancara dengan beliau. Jadi saya tidak mau sibukkan beliau. Jadi dia ketika ada satu pintu toko, dia usaha, utangnya banyak. Jadi utang toko, utang barang macam-macam tu, dan dia tidak banyak bersedekah. Ini dia curhat, dia tidak banyak bersedekah.
Zakat pun kadang-kadang lupa-lupa dia bayar. Lalu kemudian alhamdulillah dia sudah mulai rajin ikut pengajian, ya. Kemudian mulai banyak mengetahui tentang urusan agama. Berubahlah cara pandangnya. Jadi dia buat toko itu masih banyak hutang tu. Dia rubah cara gaya dia memanage uangnya. Dia sedekah rutin. Mulai dia sedekah rutin. Kemudian sedikit kalau tak kena zakat dia usahakan kena. Jadi misal sedikit-sedikit di ujung tak kena zakat dia usahakan kena. 2 tahun dia melakukan itu. Jadi sedekah di mana-mana, di masjid-masjid, di mana-mana sedekah, termasuk sedekah misal kepada fakir miskin. Dia sedekah. Dia rutinkan sedekah dari penghasilannya. Apa yang terjadi, Pak? 2 tahun setelah dia berusaha seperti itu, setelah mengetahui keadaan itu, berubah, Pak. Semua hutangnya lunas. Semua hutang kedainya lunas. Bahkan kemudian datang order dari Medan, dari Jakarta, ni ada barang dari kami, boleh ambil dulu, nanti bayar kapan-kapan. Sudah mulai dipercayakan dengan order yang besar. Dan berjayalah dia sampai sekarang sudah buka 1 pintu lagi untuk bisnis yang kedua dengan bisnis yang sama. Dan beliau sampai sekarang tidak pernah melupakan sedekah. Jadi beliau cerita, Masya Allah, saya tidak tahu dari mana bisa saya bayar hutang, padahal hutangnya ratusan juta untuk kedai itu, mulai dari modal habis lunas semuanya. Itulah yang Allah sebutkan, la in syakartum la azidannakum. Jadi Allah bahagiakan kita. Jadi ini pandangan pertama yang menyatakan gugur zakat kalau sudah betul-betul tidak kena, walaupun ada niat buruk untuk mengolahnya. Tapi ada pandangan kedua, Pak, yaitu pandangan dari mazhab Maliki dan Hambali. Mereka mengatakan apa? Lam tusqid anhu az-zakah. Tidak gugur zakat. Tidak gugur zakat. Jadi yang mencoba-coba untuk bermain dengan hilah atau mengolah supaya tidak kena zakat, dalam pandangan Maliki dan Hambali tidak gugur zakatnya. Dengan niat buruknya tetap tidak gugur. Ya. Saddan li zara'i, dengan alasan ini saddu zari'ah. Saddu zari'ah itu, Pak, kalau dalam usul fiqh yaitu menutup jalan menuju maksiat. Contohnya dalam kasus lain misal, hukum menjual ayam untuk disabung. Jadi menurut hukum saddu zari'ah, menjual ayam dengan niat disabung, maka itu pun haram. Walaupun waktu dijual sebenarnya terjadi jual beli, tapi tahu ni ayam ini memang untuk disabung, dijadikan alat berjudi, maka menjualnya pun haram. Jadi tutup pintu dari sini pertama sebelum terjadinya judi. Supaya tidak terjadi zina, maka dibuat kebijakan saddu zari'ah, misal tidak boleh khalwat, duduk berduaan, padahal itu belum zina tu, baru menuju ke zina, tapi ditutup duluan. Jadi orang pacaran diharamkan. Nah, ini semuanya disebut saddu az-zari'ah. Ini termasuk sumber hukum Islam. Jadi yang tidak banyak diketahui orang adalah sumber hukum Islam itu ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Yang kita belajar, yang kita banyak tahu kan yang disepakati saja, yaitu Al-Quran, hadis atau sunnah, ijma' dan qiyas. Itu yang kita banyak tahu. Sebenarnya sumber hukum Islam itu ada 12 semuanya. 4 disepakati, Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Yang 8 tidak disepakati. Maksud tidak disepakati, ulama ini pakai ini, nanti ditentang oleh ulama lain, maksudnya dia tidak mau pakai ini. Itu ada 8, Pak. Istishab, istihsan, masalih mursalah, saddu zara'i, uruf syar'u man qablana, dilalatul iktiran, mazhab sahabi. Jadi ada 8. Itu tidak disepakati. Nanti Imam Hanafi pakai istihsan, Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh berhukum dengan istihsan. Begitu contohnya. Ini tidak kita perpanjang karena kita tidak belajar usul fiqh.
Jadi menurut mazhab Hambali dan Maliki, orang yang mengolah zakat supaya tidak kena zakat, maka dia tetap wajib kena zakat untuk sadduz zari'ah, berdasarkan sadduz zari'ah, iaitu menutup jalan maksiat. Jadi kalau begitu dibolehkan, nanti orang maksiatnya ke situ semua. Kalau seandainya cara seperti itu dibolehkan, maka orang akan bermaksiat dengan cara mengolah supaya tidak kena zakat. Jadi diberikanlah keputusan hukum oleh mazhab Maliki dan Hambali, nya tetap kena zakat, walaupun olah-olah begitu tetap kena. Jadi dengan begitu harapannya orang tetap bayar zakat. Jadi dia tidak berusaha untuk mengolah supaya tidak kena zakat, karena dalam hukum yang dipakai oleh dua mujtahid ini tetap wajib bayar zakat. Nah, ini adalah perkara yang dibahas oleh para ulama tentang hilah dalam urusan berzakat. Nah, mana pandangan yang lebih kuat, Pak? Tentu kalau kita lihat secara hukum real, kenyataan hukumnya memang pandangan yang pertama tadi mengatakan gugur zakat itu lebih kuat. Kenapa? Karena memang tidak sampai lagi nisab. Masalah hati yang buruk untuk menghindari zakat itu dihukum oleh Allah dengan mencabut keberkahannya. Tapi secara hukum kalau tidak kena nisab, ya sudah, gugur nisab berarti gugur zakat. Makanya hati-hati yang berusaha menghindari zakat. Jadi mengolah ini dalam fikih juga banyak, Pak. Hati-hati melakukan hilah. Kita kemarin waktu terakhir kita bahas masalah pengurusan jenazah. Bab terakhir yang kita bahas, kalau Bapak Ibu masih ingat, adalah tentang ta'ziyah, dan tentang mengganti salat. Ingat kembali, mengganti salat dengan kafarah tulak bera. Bapak ingat kembali yang dibahas dalam jilid 2. Saya dah bawa jilid 2 itu. Apa kata ulama ini? Syekh Wahbah Zuhaili menanggapi ada orang yang mencoba menggantikan, ada orang yang berprinsip boleh mengganti salat dengan beras, dengan harta, ya, sehingga dikenal dengan nama tulak bera. Kata beliau, ini adalah hilah, ini hilah wa bid'atun munkarah. Itu semuanya adalah hilah, iaitu mengolah, dan itu termasuk bid'ah yang munkarah. Itu perbuatan yang tak pernah dicontohkan oleh Nabi dan sekaligus mungkar. Padahal pengarang kitab ini, Pak, bukan Wahabi, Pak. Pengarang kitab ini itu bermazhab Syafi'i. Tapi beliau langsung menegaskan bahawa tidak boleh menggantikan amalan salat dengan menggantinya dengan harta. Tak boleh. Tapi ini yang popular. Padahal saya sudah bilang dalam mazhab Syafi'i, ini pandangan yang paling lemah, bukan pandangan yang kuat. Paling lemah itu yaitu pandangan boleh menggantikan salat dengan kafarah. Ini saya ingatkan bagi para perekam video, ini teman-teman yang merekam video, ini saya ingatkan. Jadi jangan nanti mencari rezeki dengan menimbulkan kericuhan. Ini saya bicara panjang dari tadi. Nanti diambilnya judul yang membuat orang pukai begah ustaznya. Jadi temenak di miyuk. Itu hati-hati ya sama perekam video. Ini yang merekam video ini sebenarnya bukan tim saya, Pak. Ini teman-teman, rekan-rekan, tapi saya tidak pernah punya tim. Ini mereka semua inisiatif sendiri. Jadi nanti jangan buat judul yang memancing kericuhan, karena sudah pernah terjadi, terpaksa saya tantang semua, karena sudah kai lake saya tantang semua apa jana wate. Jadi jangan menyibukkan urusan kecil. Cuma saya harus kasih tahu yang ada. Harus saya kasih tahu yang ada, bahwa
Begitu para ulama berpandangan tentang tulak berh. Jadi itu pandangan paling lemah dalam mazhab Syafi'i. Dan Syekh Wabazwali langsung menentangnya dengan mengatakan itu bahwa salat itu tidak bisa digantikan dengan harta. Bagaimana orang tak salat bertahun-tahun bisa pupus hanya dengan beras? Jadi ini disebut hilah oleh Syekh Wabazwali, disebut inilah hilah, olah. Jadi olah-olah itu dalam fikih juga terjadi. Kalau dalam dunia nyata itu banyak, terutama dalam politik, intrik politik, olah mengolah itu luar biasa, bang. Jumlah suara diolah, kotak suara diolah, dari yang seng berubah jadi kardus, jadi kardus pakaiin gembok lagi, bang. Itu olah mengolah itu hal yang terjadi dalam dunia politik, dan ini sudah selesai. Pemilihan sudah selesai. Bapak Ibu yang punya perbedaan pilihan, maka dengan nasi pagi hari ini kita cukupkan. Jadi jangan lagi memandang saudaranya dengan nomor-nomor tertentu, karena kita ini tidak akan masuk surga dengan berbeza keyakinan yang menyebabkan pertengkaran. Jadi sudah, belum tentu pun yang kita pilih akan memberi manfaat untuk kita. Jadi baik tak habis. Yang sudah terpilih alhamdulillah, diizinkan Allah untuk menjabat, kemudian mudah-mudahan bermanfaat kepada masyarakat, kepada rakyat. Tetapi sesama kita jangan lagi gontok-gontokan gara-gara urusan itu. Siapapun yang dipilih itu semua izin Allah. Tak mungkin terpilih kecuali dengan izin Allah. Tak mungkin. Masalah nanti melakukan dosa atau tidak, maka kita lihat sepak terjangnya setelah terpilih. Jadi olah ini itu adalah perkara yang bukan hanya terjadi pada urusan-urusan dunia, ternyata dalam urusan-urusan syariat pun itu hal yang bisa terjadi. Baik. Berikutnya sudah, jadi itu tidak boleh melakukan hilah pada urusan zakat. Berikutnya hukmu man mata. Ini sedikit lagi baru kita bertanya jawab. Hukmu man mata wa alaihi zakatu amwalihi. Apa hukumnya orang yang sudah meninggal tapi masih ada hutang zakat? Hal tasqutu zakah bil maut? Apakah gugur zakatnya dengan kematian? Jadi ini yang mau dibicarakan adalah ketika seseorang meninggal dunia, rupanya sebelum meninggal dia sudah mencapai nisab, hartanya mencapai nisab dan sudah kena haul. Jadi seharusnya hari ini haulnya sudah terkena kewajiban zakat. Belum sempat dibagi, malamnya meninggal. Tadi pagi sudah sampai haul hartanya, malamnya meninggal. Apakah tetap wajib bayar zakatnya atau gugur dengan meninggalnya? Bapak Ibu kalau punya kredit di bank, apakah gugur dengan meninggal atau tetap wajib lanjutkan bayar? Gugur. Pihak bank menggugurkan kredit kalau orangnya meninggal, nanti ditanggung oleh asuransi yang dia sepakati di awal. Gugur. Makanya Pak habis kredit banyak, cobalah meninggal. Bapak ambil kredit 500 juta, artinya meninggal juga. Itu gugur, nanti itu dibayarkan oleh asuransi. Begitu kesepakatan dunia. Begitu kesepakatan dunia. Nah sekarang urusannya zakat. Sudah kena kewajiban zakat tapi tidak sempat bayar, pas besok mau bayar, rupanya malam meninggal. Apakah gugur atau tidak? Nah ini yang dibicarakan. Ikhtalafa al-fuqaha.
berbeda pandangan para ulama dalam masalah ini. Berarti kalau berbeda berarti ada yang boleh ni nanti di ceritanya ni, kan? Faqala al-Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah, berkatalah mazhab Malik, Syafi'i dan Hanbali, man wajabat alaihi zakatun wa tumakkin min adaiha famata qabla adaiha wajaba ikhrajuha min tirkatihi wa illam yusa biha wa la taskut bimautih. Jadi menurut pandangan jumhur ulama, yaitu Maliki, Syafi'i dan Hanbali, mengatakan orang yang meninggal dunia setelah terkena kewajiban zakat, kalau seandainya jauh sebelum meninggal sudah terkena kewajiban zakat. Jadi misal ini udah kena kewajiban zakat, nisab sama haul dah kena di bulan Juli, di bulan Juli contoh Pak, yang kita hitung seharusnya Qamariyah, kita anggap bulan Juli, dan dia tidak bayar-bayar tu zakat tu. Bulan Juli ditunggu tidak dibayar, lalu bulan Agustus tak dibayar, September tidak bayar, Oktober tidak bayar, ni udah bulan 11 belum bayar, sudah 5 bulan terkena kewajiban zakat tapi tidak bayar. Meninggal di bulan Desember, berarti 5 bulan tak bayar zakat. Ini yang begini, kata jumhur ulama ini, pertama dia asal, dia sengaja meninggalkan zakatnya, dia berdosa dan dia dianggap bermaksiat, maka wajib dia bermaksiat tetapi tetap wajib mengeluarkan zakatnya. Siapa yang keluarkan? Ahli warisnya. Maksudnya tidak boleh bagi warisan kecuali keluarkan dulu zakat bagi si mayat. Namun posisinya si mayat itu berdosa. Kenapa berdosa? Karena membayar zakat itu harus segera, tapi tiba-tiba kita tunda sampai meninggal. Dia berdosa dan wajib diqadha, dibayarkan oleh ahli warisnya, dan haram bagi ahli waris untuk membagi warisan sebelum membayar hutang si mayat, baik hutang kepada Allah ataupun hutang kepada manusia. Nah, berbeda kalau seandainya seperti kejadian tadi Pak, baru terkena nih, hari ini kena, rencana mau bayar besok, rupanya malam meninggal. Ini tetap wajib dibayarkan oleh ahli warisnya, tidak gugur dengan meninggalnya. Menurut jumhur ulama tidak gugur dengan meninggalnya, namun tidak berdosa karena dia tidak ada niat untuk melalaikan zakat, cuma duluan dipanggil Allah, tidak ada dosanya. Berbeda dengan tadi menunda-nunda zakat, karena zakat itu alal faur. Ibu-ibu kalau punya emas tidak boleh tunda-tunda bayar, alah nanti aja bulan depan, nanti aja, tidak boleh, harus disegerakan begitu sudah terkena zakat. Begitu. Nah, jadi ini pandangan jumhur ulama. Dibuat catatan wa illam yusa biha, walaupun si mayat tidak berwasiat apapun, tetap ahli waris wajib bayar, walaupun si mayat tidak berwasiat apapun. Jadi maksudnya mayat tu tidak mengatakan bahawa nanti kalau ayah meninggal tolong bayarkan zakat ayah, dia tidak berwasiat apapun. Kalau anaknya tahu, istrinya tahu ni orang belum bayar zakat, sudah 5 bulan dia belum bayar zakat, maka ambil hartanya, jual, lakukan selesaikan zakatnya. Kan ada 3 perkara yang diambil dari harta mayat, Pak. Yang pertama, pengurusan jenazah. Ingat kembali pelajaran kita waktu masalah ngurus jenazah, pengurusan jenazah itu diambil dari harta si mayat, jangan disumbang. Istri jangan sumbang untuk suami, suami jangan sumbang untuk istri. Anak tidak usah sumbang untuk orang tua pun tidak usah sumbang untuk anak.
ambil harta sendiri, ambil harta mayat. Oh, dari kampung dapat bantuan. Kalau dari kampung dapat bantuan, lihat dulu kalau sumber harta itu dari kita sendiri, maksudnya ada iuran bulanan untuk kematian, iuran kematian, berarti yang kembali itu harta sendiri, itu tak apa-apa. Tapi kalau disumbang orang, Pak, jangan terima. Jadi kalau ada tetangga kaya raya, baik Pak, baik luar biasa sedekahnya, begitu tahu kita meninggal dia mengatakan hanapu balung tanggung, hijau kafan, gali kubur biasa, jangan terima, tolak. Kenapa? Karena memang disuruh ambil dari harta si mayat. Itulah yang diharapkan oleh si mayat, itu sedekah terakhirnya di dunia sebelum pindah ke alam barzakh. Hanya pada kemaah juga bak tetangga yang gatnya, anak pun tak usah sumbang orang tua. Ni ada uang adik ni, tak apa-apa, enggak usah, biar ambil. Makanya isteri harus tahu nomor ATM suami. Kasih tahu Pak sebelum meninggal. Masalahnya kita kan tak tahu kapan meninggal. Maka kasih tahu terus sekarang. Rupanya kita meninggal masih lama, sedangkan di ATM sudah meninggal duluan. Isi ATM meninggal duluan gara-gara bocor nomor PIN kepada istri. Tapi itu tidak semua istri. Kalau istri di sini saya yakin tidak ada. Banyak terjadi itu istri-istri di Kuba, banyak itu Pak. Istri di Kuba, di Meksiko. Di sini tidak ada. Ini wajah-wajah istri salehah yang sering kena tipu. Nah, baik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, disuruh ambil harta si mayat, bayar hutang, segera bayar hutang. Kalau tidak segera bayar hutang, Pak, itu jenazah tidak diberikan kebaikannya, walaupun enggak dah sampai diselesaikan hutangnya. Kalau tidak dibayar-bayar, udahlah, mampus dalam malam kubur kan. Hutang itu jangan main-main, Pak. Rp1.000 tidak diridai, habis itu, Pak. Rp1.000 tidak diridai, habis kita. Karena Allah tidak akan memberikan kebaikan apapun bagi orang yang meninggal dalam keadaan berhutang. Sampai Nabi tidak mau mensolatkan jenazah, tidak mau kan. Orang hari ini meremehkan hutang, hutang tak bayar, kemudian santai saja, sok reman lagi. Begitu jumpa sama kita, dia pula yang buat reman. Jadi ini perkara bahaya ini. Makanya manusia paling bodoh itu orang yang suka berhutang tapi tak bayar. Dan manusia yang paling beruntung yang ditipu-tipu dengan hutang. Kenapa? Di akhirat kemungkinan dia selamat besar. Karena amal orang untuk dia semua yang ni. Makanya Pak, hidup itu memang perlu kena tipu memang. Maka berusahalah supaya ditipu. Ini kan wajah-wajah kena tipu semua ni, Pak. Wajah-wajah pernah kena tipu semua. Kenapa? Kita ini orang baik. Orang baik itu sering kena tipu, Pak. Dia datang bermohon-mohon, Nabi peng baca, dong ka perletat hana lebreh di rumah, macam-macam dia bilang. Kita kasih kita dengan iman kita, dengan keyakinan kita. Nabi mengatakan tolonglah saudaramu, kita kasih, Pak. 2 juta, 3 juta lepas di tangannya, tidak pernah dibayar sampai hari ini. Sudah 10 tahun tidak pernah bayar. Makanya kita ni yang kena tipu ni, kemungkinan selamat di akhirat besar karena amal orang untuk kita. Kalau besar kali Pak, ratusan juta kita ditipu, maka dosa kita selain amal dia untuk kita tidak cukup, diambil dosa kita untuk dia. Selamatlah kita. Nanti kita ucap terima kasih, untung ka pengeke awai. Menyohana ka pengeke ke dalam neraka katanya. Begitu kata kita nanti ini kata kita begitu, Pak. Bapak jangan bilang itu sekarang, nanti bilangnya waktu di akhirat. Jangan bilang untung ka pengeke. Nanti orang itu mengatakan angkanya maka aku pengekah angkanya. Itu di dunia jangan bilang. Itu di akhirat nanti. Selamat kita gara-gara banyak kena tipu. Makanya hutang itu wajib ambil harta si mayat. Wajib ambil. Oh, si mayat tidak ada harta pas meninggal, wajibkah anaknya bayar hutang si mayat? Pas meninggal si mayat ni udah berhutang, tidak ada uangnya waktu meninggal. Apakah anak wajib bayar hutang ayahnya? Sepakat para ulama mengatakan tidak wajib. Karena itu bukan hutang anak. Kecuali ayah berhutang untuk menghidupi anak, yang baru anak wajib mengganti. Misalnya ayah hutang beras, hutang minyak supaya anak-anaknya bisa makan. Itu baru anak yang sudah punya rezeki bayar hutang, mama hutang ayah. Tapi kalau hutangnya untuk
untuk bisnis pribadi si ayah, tidak ada hubungan. Ini si anak sudah hidup mandiri, si ayah terus berhutang. Itu tidak ada kewajiban anak bayar hutang ayah. Oh, mau dibayar, itu anak yang baik. Tidak dibayar, tidak berdosa. Dia menanggung dosanya sendiri. Jadi ini penting, harta si mayat wajib ambil untuk bayar hutang. Dan hutang itu ada dua, hutang kepada Allah dan hutang pada manusia. Hutang kepada Allah, sudah pernah kena kewajiban haji tapi tidak ada rencana naik haji, atau sudah daftar duluan meninggal sedangkan dia kaya raya, dibadalkan dalam pandangan Syafi'i, Hambali badalkan. Ada hutang yang bentuknya seperti ini, Pak. Tadi hutang zakat, ada hutang nazar, kafarah. Itu semuanya sumpah, misal udah sumpah meninggal, maka bayarkan kafarah sumpahnya, memberi makan 10 orang miskin. Itu semuanya hutang ke Allah. Dan ada hutang kepada manusia. Nah, hutang pada manusia ini lebih bahaya daripada hutang ke Allah. Karena kalau hutang ke Allah, kalau Allah mengatakan ya sudahlah, aku maafkan. Orang kaya kan kayak gitu, Pak. Orang kaya di dunia, kalau orang miskin berhutang, dilihatnya orang miskin ni pas menghadap dia, dilihatnya wajahnya takut begitu, dilihatnya wajahnya orang kaya mengatakan apa? Buka ke hana popule kajet, hana payah kapikili. Begitu orang kaya berhadapan dengan si miskin yang berhutang kepadanya. Makanya Allah Maha Kaya. Kalau orang kaya punya sifat itu, Allah Maha Kaya, Allah Maha Rahman. Bisa jadi hutang kita ke Allah diampunkan, bisa jadi, tapi kita tetap wajib bayar. Tapi hutang dengan manusia, Allah tidak ada urusan. Dipanggilnya itu manusia sama manusia, berapa hutang? Ridha tidak? Tidak ridha, bayar. Bayarnya dengan amal saleh. Cuma begini, ada saya baca hadis sahih. Memang pengadilan Allah ini saking sayangnya kepada hamba yang mukmin. Nanti ada salah satu cara Allah kepada orang yang ditipu, korban yang kita kasih hutang tadi, Pak. Itu dinampakkan surga oleh Allah. Dinampakkan surga, lalu Allah berkata, kamu mau mendapatkan surga ini dengan memaafkan hutangmu, memaafkan dia maksudnya dalam semua apa kasusnya. Kalau engkau maafkan dia, aku berikan surga. Tapi kalau engkau tak maafkan, maka ambil hakmu. Ditawarkan dua, menyuka pemaaf, nyumpat surga kekal, kan? Karena memaafkan orang kan termasuk amalan yang paling dicintai Allah. Kalau kamu maafkannya surga, kalau kamu tak maafkan, kita bereskan, kita adili, berapa ambil, berapa bayar. Nah, pilihan mana yang kita ambil? Kita, Pak, jangankan dinampakkan surga. Kalau seandainya ada pengadilan kayak gitu, dikasih nampaknya perempuan cantik kali. Ini untuk bapak-bapak, bukan untuk ibu-ibu. Kata si hakim, ini kalau kamu maafkan dia, kamu kuhadiahkan nih. Ini perempuan ni dah ada di Indonesia, katanya. Lu cantiknya luar biasa. Mungkin bapak-bapak akan mengatakan bahawa kakak hana pupuk aku pemaahnya, yang penting merempaknya. Itu baru di dunia. Bagaimana kalau nampak surga, Pak? Pasti kita semua akan mengatakan kajit, kau pemaaf. Begitu salah satu model pengadilan Allah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk kasih sayang Allah. Dia masuk surga karena dimaafkan, kita masuk surga karena memaafkan. Itulah pengadilan Allah. Makanya Allah mengatakan, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi apapun. Nanti di akhirat Allah itu tidak menampakkan kemarahannya kecuali pada orang kafir, tapi Allah menampakkan kerahmatannya, sehingga dalam hadis sebutkan sampai iblis mengira dia pun diampunkan. Saking habis-habisan Allah keluarkan rahmatnya untuk mengadili kita mukmin ya, Pak, mukmin. Sampai iblis mengira sangka kepampun. Begitu hebatnya pengampunan Allah di akhirat. Iblis pun salah sangka, padahal Allah tidak ampunkan iblis karena sudah dikutuk oleh Allah, dan merekalah musuh utama dari seorang mukmin. Begitu cara Allah menangani kalau hutang dengan manusia. Nah, cuma bisa-bisa tidak dipilih surga karena sakit hati. Orang punya sakit hati, itu tidak dipilih surga. Coba bapak tawarkan
Saya pernah tanya ke ibu-ibu, ibu-ibu suaminya, ibu pilih surga atau pilih membiarkan suaminya kahwin lagi? Apa jawab? Hana perlu ke surga, yang penting baik kahwin je katanya. Surga pun ditolaknya supaya suaminya nak kahwin lagi. Kejadian tu Pak. Betul saya bilang. Saya tanya ibu-ibu tu dalam banyak pengajian. Di sini saya tak berani nanya kerana ada bapak-bapaknya. Ibu-ibu pilih surga atau izinkan bapak kahwin lagi? Apa jawab? Tak usah surga-surga, yang penting dia jangan boleh kahwin. Berarti surga pun ditolaknya. Nanti ada juga yang begitu Pak, sakit hati waktu dizalimi dengan harta di dunia, itu dia mungkin bisa jadi nanti surga, nanti kita fikir kalau saya berhak surga, saya berhak surga. Yang penting adili dia ya Allah. Sudah selesai. Nah, di situ hancurlah kita hidup, dia habisi sama Allah. Nah, itu. Jadi ini hak. Dan yang terakhir wasiat si mayat itu wajib dilakukan. Setelah bayar hutang, lakukan wasiat. 1/3 dari harta yang sisa. Paling banyak 1/3 dari harta yang tersisa setelah bayar hutang semuanya. Jadi ini pandangan pertama tentang tidak gugur zakat dengan kematian. Terakhir penutup, menurut Abu Hanifah, jadi satu-satunya yang berbeza adalah Imam Hanafi, bahawa dengan meninggal maka gugurlah zakat itu. Dengan meninggal gugurlah zakat itu kecuali diwasiatkan. Kalau tidak diwasiatkan berarti gugur secara otomatis. Ini pandangan mazhab Hanafi. Tentu pandangan jumhur ulama lebih kuat ya, karena tidak gugur zakat bagi mereka yang sudah kena zakat dan tidak gugur dengan kematiannya, karena duluan terkena kewajiban daripada kematian ya. Baik, demikian Bapak Ibu, untuk pagi hari ini kita berarti sudah bahas tentang mengolah zakat haram, kemudian tidak gugur zakat dengan kematian, tetap wajib dibayarkan menurut pandangan jumhur ulama.